Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa khairaz zad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, marilah senantiasa kita syukuri nikmat-nikmat Allah yang telah banyak dan sangat banyak dilimpahkan kepada kita, baik nikmat yang paling besar yaitu nikmat keimanan maupun nikmat yang paling rendah, nikmat yang paling kecil yaitu nikmat sehat fisik. Doa harapan kita mudah-mudahan dengan selalu dan pandai bersyukur kepada Allah, senantiasa Allah limpahkan taufik hidayahnya kepada kita sehingga semua kenikmatan itu dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan marilah senantiasa pula kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dengan pemahaman, patuh melaksanakan segala perintah Allah, patuh pula untuk meninggalkan larangannya. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, sebelum masuk bulan Ramadan ada 2 bulan yang sangat populer, karena salah satunya adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalam menghadapi 2 bulan itu sebelum masuk bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, di bulan Rajab ada peristiwa yang hebat dan itu harus dipahami dengan keimanan. Akan buntu, akan tidak ada hasilnya kalau peristiwa Isra dan Mi'raj dibahas, dikaji melalui akal, akan tetapi harus dengan keimanan. Itulah ujung-ujungnya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW mendapat perintah ibadah sholat 5 waktu. Adapun di bulan Sya'ban ini ada peristiwa, sekali lagi peristiwa yang sangat hebat, yaitu turunnya ayat yang berkenan tentang sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga para ulama lebih khusus, lebih spesifik ulama tafsir, bulan Sya'ban ini disebut syahrus sholawat, bulan sholawat. Oleh karena itu ada di dalam surat, tepatnya surat Al-Ahzab ayat yang ke-57, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, dari 2 bulan ini dan dari 2 peristiwa yang hebat dan sangat menarik, itu di bulan Rajab ada perintah ibadah sholat. Di bulan Sya'ban ini ada perintah membaca sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara bahasa Arab, as-sholatu itu ad-du'a'u. Jadi sholat itu artinya doa. Maka kita sebagai umat Islam berdoa itu sangat-sangat dianjurkan. Bahkan secara khusus di dalam surat Al-Ghafir, tepatnya ayat yang ke-60, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian hanya kepadaku, kata Allah, astajib lakum, niscaya aku kabulkan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, yang sangat ilmiah, berdoa itu atau as-sholatu itu atau meminta itu di dalam redaksional Al-Quran ini diperintahkan. Berarti pemahamannya, kalau kita tidak berdoa,
Kalau kita tidak meminta kepada Allah, justru nauzubillah kita termasuk orang yang sombong, orang yang takabur. Sehingga kebalikan, ini ilmiah sekali, kalau kita berdoa, kalau kita meminta kepada Allah, justru kita tawadhu, level kita kepada manusia rendah hati. Tapi kalau level kita kepada Allah bukan rendah hati lagi, akan tetapi rendah diri. Sehingga di dalam ayat ini redaksionalnya adalah ud'uni, mintalah, berdoalah kalian hanya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Menandakan sekali lagi, kalau berdoa, kalau kita meminta kepada Allah, simbol ketidakmampuan kita, keperluan kita, kefakiran kita kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan berdoa, salah satu bentuk kita tawadu, kita rendah diri kepada Allah, sehingga dengan demikian apapun yang kita hadapi, apapun yang kita inginkan, Allah akan mengijabah, Allah akan memberi apapun yang kita harapkan. Mudah-mudahan apa saja yang kita harapkan itu semuanya baik buat kita, baik buat masyarakat, termasuk baik juga buat kehidupan kita dunia akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, kalaulah berdoa itu salah satu mengaplikasikan peristiwa Isra dan Mi'raj, termasuk bagaimana kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, ternyata yang dimaksud doa itu mustajab, tidak sembarang doa. Sehingga secara khusus di dalam hadis yang sahih, untuk kalau doa kita, minta kita kepada Allah itu mustajab, salah satunya kata Nabi, laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim. Ternyata junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW memberikan cara, memberikan trik bagaimana kalau doa kita ingin diterima oleh Allah, ingin dijabah oleh Allah. Satu dari dua ini adalah, yang pertama, jangan berbuat maksiat. Ini secara khusus, secara spesifik kajian fikih. Kalau kita berdoa, pakaian kita, apapun yang ada dalam dan melekat di dalam tubuh kita, sesuatu yang haram, atau apapun yang kita konsumsi, makanankah atau minumankah, yang kita masukkan ke dalam tubuh masih sesuatu yang haram, baik haram zatnya, barangnya, atau haram proses mendapatkannya, maka sekali lagi, kalau yang dipakai masih sesuatu dari hasil yang haram, atau yang dikonsumsi sesuatu yang haram, jangan diharap doanya akan diijabah, doanya akan mustajab. Sehingga hebat kata Nabi, Nabi sayang banget sama kita, sampai kalau kita ingin berdoa, doanya mustajab, jangan coba-coba kita menggunakan sesuatu yang haram, baik yang melekat dalam tubuh kita maupun yang ada dalam tubuh kita. Yang kedua kata Nabi, wala qati'atur rahim, jangan sampai ada permusuhan. Sehingga ini aktual sekali, Bapak-bapak, saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia. Beberapa hari lagi kita akan masuk ke bulan suci Ramadan. Kalau di bulan Ramadan ibadah kita, amal soleh kita, itu pahalanya Allah akan berikan kepada kita dengan catatan tidak ada lagi permusuhan di antara kita. Suami terhadap istri, anak kepada orang tua, kepada kawan, kepada tetangga, dan seterusnya dan seterusnya. Maka istilah mohon maaf lahir batin itu bukan lebaran, bukan hari raya Idul Fitri, bukan. Akan tetapi mohon maaf lahir batin justru sebelum masuk bulan suci Ramadan. Adapun ungkapan lebaran itu adalah minal aidin wal faizin. Maka masih ada waktu dan kesempatan kita saling maaf-memaafkan, terutama kalau kapasitas kita sebagai suami atau istri saling maaf-memaafkan. Kalau masuk bulan Ramadan masih bermusuhan, masih percekcokan dan sebagainya, apapun amal soleh, apapun amal ibadah, bahasa Nabi mu'allaqah, pahalanya masih bergantung, tidak diberikan. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Oleh karena itu, salah satu cara agar doa kita diijabah oleh Allah,
sekali lagi, apa saja yang kita konsumsi, apa saja yang kita miliki, semuanya harus yang halal. Yang kedua, tidak ada permusuhan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, yang terakhir kesimpulannya begini: kalau katanya doa kita dijabah, ternyata ilmiah sekali kata-kata mustajab, kata-kata astajib lakum, itu ada 3 cara oleh Nabi kita Muhammad SAW. Intinya sekali lagi, Nabi memberitahu kepada kita kalau mustajabnya doa kita itu ada 3 cara. Yang pertama kata Nabi, imma ayu ajjala lahu da'watuh. Artinya, kalau kita minta segala sesuatu diberikan apa yang kita minta. Contoh, kita minta diberikan harta, Allah anugerahkan harta kepada kita. Kalau kita lagi sakit, minta diberikan kesembuhan, disembuhkan oleh Allah. Kalau kita ingin mempunyai jabatan, kedudukan, kemuliaan di masyarakat, Allah berikan. Itu intinya, Allah mengijabah apa saja yang kita minta. Yang kedua, ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, wa imma ayudakhiraha lahu fil akhirat. Artinya, apa saja yang kita minta tidak diberikan di dunia. Inilah hebat ungkapan dari Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Nanti, saya bilang nanti, ini kita cepat atau lambat, kausalitasnya, sunatullahnya, kita akan mati. Nanti sebelum hari kiamat, semua manusia akan dikumpulkan dan diberikan pahala-pahala amal solehnya. Ada diberikan pahala amal soleh sholatnya, ada diberikan pahala amal soleh puasanya, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan pahala ibadah hajinya. Ternyata ada pahala yang diberikan tapi tidak dikasih tahu pahala apa. Akhirnya ditanyakan, ini pahala apa? Kok tidak ada tandanya, tidak ada ketentuannya? Ternyata dijawab, pahala ini adalah pahala engkau berdoa di dunia tapi tidak diberikan di dunia, akan tetapi dijadikan, sekali lagi bahasa saya, celengan untuk hari kiamat. Maka intinya yang kedua, cara Allah mengijabah, memustajabkan doa kita itu tidak diberikan di dunia, akan tapi sebagai jaminan pahala nanti pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, yang ketiga, kata Nabi kita Muhammad SAW adalah wa imma ayusrifa anhu minassu mislaha. Ini sangat-sangat penting bahwa Bapak saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia. Kita minta apa saja tidak diberikan apa yang kita minta, dan juga tidak dijadikan sebagai celengan simpenan untuk hari kiamat. Akan tetapi cara Allah mengijabah doa kita, kita tidak diberi apa yang kita minta dan juga tidak sebagai celengan hari kiamat. Ternyata Allah mengijabah dengan cara diberikan sesuatu hal yang lain tapi sama persis manfaat dan hikmatnya. Begini salah satu contoh, bahwa Bapak saudara-saudara, termasuk saya pribadi yang berada di Masjid Darul Ilmi ini, kita bisa hadir di masjid ini untuk sholat Jumat, padahal bisa jadi kondisi kita lagi kurang sehat atau sakit, atau kita sibuk, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi dalam kondisi bagaimanapun kita tetap mau ibadah sholat Jumat, hadir pada siang hari ini, itu jangan dikata hanya kemauan dan kemampuan kita saja. Tidak. Bisa jadi itu salah satu Allah mengalihkan doa yang kita minta, tidak diberikan apa yang kita minta, tapi diberikan semangat dan kemauan untuk ibadah. Satu contoh lain, kalau kita mempunyai kapasitas sebagai bapak atau kapasitas sebagai suami, sampai saat ini kita masih mau memberikan nafkah kepada mereka, berarti itu salah satu contoh Allah mengijabah doa kita. Maka kesimpulan kata, apa saja yang kita minta bisa jadi tidak diberikan apa yang kita minta, akan tetapi diberikan kepada sesuatu yang lain yang justru lebih bermanfaat. Oleh karena itu tetap kita harus berhusnuzon, kita positive thinking. Apapun cara berdoa kita dan dimanapun bersama siapapun, kita yakin doa kita semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian insya Allah kita termasuk orang yang selamat di dunia dan bahagia di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah Jumat, mudah-mudahan ada hikmat dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa azwajihi wa zurriyyati ajma'in. Wardallahumma ala arbatil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma adfa'an al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal fitan innaka la kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.